Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rizka Rahmat dengan NIM B1A1230050. Di sini saya akan memaparkan artikel dengan judul Analisis Inflasi di Indonesia, Pendekatan Autoregressive Distributed Ledge atau ARDL Approach. Yang pertama, tahapan olah data. Yang pertama itu uji stasioner data, yang kedua penentuan lag optimum, yang ketiga uji kointegrasi, keempat uji bound test, kelima estimasi model ARDL, keenam uji asumsi klasik. Selanjutnya interpretasi. Pertama, berdasarkan hasil uji Jar-Cober didapatkan nilai untuk Jar-Cober dengan angka 3,241542, di mana probabilitas pada penelitian ini menunjukkan nilai 0,19776, sehingga dapat dikatakan bahwa probabilitas Jar-Cober angka sebesar 3,241542 lebih besar dari 0,05. Selain itu, pola distribusi yang dibentuk mengikuti arah garis grafik histogramnya, sehingga dapat dikesimpulkan bahwa di mana data yang digunakan sudah memiliki distribusi normal. 2. Berdasarkan hasil uji autokorelasi yang dilakukan dengan menggunakan uji Brace-Godfrey, didapatkan nilai probabilitas chi-square 0,1337 yang jika dibandingkan dengan 0,05, maka probabilitas chi-square kurang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan pada model regresi ini tidak mengindikasikan adanya gejala autokorelasi ataupun hubungan antar residual. Ketiga, berdasarkan hasil uji Brace-Pagan-Godfrey didapatkan nilai probabilitas chi-square angka sebesar 0,2887 jika dibandingkan dengan alfa 0,05. Maka probabilitas chi-square lebih besar 0,05. Kemudian dapat diambil kesimpulan pada model regresi ini tidak mengindikasikan gejala heteroskedastisitas. Yang keempat, sesuai dengan hasil uji multikolinearitas dengan menggunakan uji variance inflation factors menunjukkan nilai VIV variabel inflasi angka sebesar 1,612181, variabel indeks harga konsumen atau IHK angka sebesar 20,36756, variabel M1 angka sebesar 434,4909, dan variabel M2 angka sebesar 553,3621. Dari hasil tersebut, nilai VIV hanya variabel inflasi yang mempunyai nilai yang lebih kecil dari angka 10. Kemudian dapat dikatakan di mana pada model regresi dalam penelitian mengindikasikan terjadinya gejala multikolinearitas. Atau dapat dikatakan bahwa variabel independen tidak terbebas dari adanya gejala multikolinearitas. Namun, dalam penelitian ini multikolinearitas dibiarkan saja karena tetap menghasilkan estimator yang bersifat blue. Hal ini karena estimator yang bersifat blue tidak membutuhkan asumsi tidak adanya korelasi di antara variabel independen dan data observasi yang digunakan lebih dari 30,5. Selanjutnya, yang kelima, berdasarkan hasil pengujian menggunakan uji Augmented Decay-Valor atau ADF dengan derajat yang digunakan adalah 95% atau dapat dikatakan bahwa memiliki taraf nyata alfa 5%. Apabila p-value kurang dari nilai kritis McKinnon, sehingga didapatkan kesimpulan pada data yang digunakan di model ini sudah stasioner. Akar unit akan diuji pada tingkat level dan tingkat First difference. Jika dilihat dari tabel di bawah, maka dapat dikatakan bahwa pada tingkat First difference semua variabel mempunyai nilai p-value yang lebih rendah daripada nilai kritis alfa. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel INF
IHK, M1, M2 sudah stasioner di tingkat first difference dengan berbagai kondisi. Yang keenam, lag optimum dapat dikatakan sebagai sebuah cara yang digunakan untuk dapat memilih berapa besarnya jumlah latch yang akan digunakan pada langkah selanjutnya. Agar hasil yang diperoleh lebih baik, maka menentukan jumlah latch optimum pada tahap awal sangat penting sebelum proses estimasi. Dalam penelitian ini, besarnya jumlah latch optimum akan dilihat berdasarkan hasil latch length kriteria VAR dengan melihat dari jumlah bintang terbanyak dan berdasarkan kriteria informasi yang digunakan, maka latch paling optimum akan ditentukan. Sedangkan kriteria informasi yang digunakan yaitu kriteria AKIC, Information Criterion, atau AIC. Berdasarkan output latch length kriteria pada tabel, maka dapat dilihat bahwa panjang latch optimum adalah pada latch 1. Selanjutnya yang ketujuh, uji kointegrasi. Pada penelitian ini menggunakan metode Johansen cointegration, di mana didapatkan hasil bahwa besarnya nilai thresh statistik yang lebih tinggi jika dipadankan dengan nilai critical value 5%. Selain itu, terdapat indikasi terjadinya hubungan kointegrasi sama halnya dengan thresh statistik. Besarnya nilai max eigen statistik didapatkan lebih tinggi jika dipadankan dengan nilai critical value 5%, serta terdapat indikasi bahwa terdapat adanya satu hubungan kointegrasi. Berdasarkan hasil uji kointegrasi dapat diambil kesimpulan jika dalam model penelitian terdapat adanya hubungan yang stabil dalam jangka panjang di antara variabel yang digunakan. Dengan adanya kointegrasi serta seluruh variabel telah bersifat stasioner pada tingkat first difference, sehingga metode yang akan digunakan selanjutnya adalah menggunakan ARDL. Yang kedelapan, berdasarkan hasil uji bound test. Berdasarkan hasil uji bound test di atas terlihat bahwa besarnya nilai F statistik sudah cukup besar dengan angka sebesar 6,745239 dan degree of freedom adalah angka sebesar 3. Nilai yang diperoleh lebih besar dibandingkan batas bawah nilai yang terdapat pada 1, 0 dan 1:1, sehingga hasil estimasi model ARDL penelitian ini dapat kita gunakan hingga tingkat signifikasi alfa sama dengan 1%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hasil ini mengindikasikan adanya hubungan kointegrasi jangka panjang antar variabel. Yang kesembilan, berdasarkan hasil output estimasi model jangka pendek, didapatkan hasil di mana variabel coin E-1 atau yang disebut koreksi kesalahan atau error correction. Adapun merupakan adanya kesalahan dalam periode sebelumnya yang bertanda negatif dan signifikan, sehingga model ARDL ECM dapat dalam penelitian ini valid serta mengindikasikan adanya kointegrasi antar variabel. Variabel M1 dengan latch 1 memiliki pengaruh positif serta signifikan akan inflasi pada 5%. Untuk variabel IHK dan M2 dengan latch 1 berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap inflasi. Yang ke-10, berdasarkan hasil output estimasi model jangka panjang, didapatkan hasil di mana variabel IHK dan M2 dengan latch 1 memiliki pengaruh negatif serta signifikan terhadap inflasi. Sedangkan M1 dengan latch 1 memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap inflasi. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.